Hidup kamu nggak stabil, tapi lari kamu harus stabil. Dengan 3D Guidance System dari sepatu ini, bikin lari kamu jadi lebih stabil. Ini dia ASICS GT 2012. Hey, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Fams, kali ini sudah ada sepatu stability terbaru dari ASICS, yaitu ASICS GT 2012. Apa aja sih update dari sepatu ini? Sebelumnya gue mau kasih fun fact dulu ya tentang sepatu ini. Jadi sepatu ini tuh adalah sepatu yang vegan friendly. Artinya, semua bahan yang ada di sepatu ini, mulai dari upper material, tali sepatunya, terus rubbernya, lemnya juga, itu tanpa menggunakan animals product atau originnya dari hewan. Salah satu sepatu yang ramah lingkungan. Oke fam, so apa aja yang terbaru dari GT 2012? Kita pertama bakal bahas dari uppernya dulu. Oke, so uppernya dulu yaitu menggunakan jacquard mesh upper. Bener-bener mesh yang standar, jadi tidak terlalu bolong besar tapi tidak terlalu rapat juga. So untuk memberikan breathability yang cukup ya, mid, jadi nggak super breathable tapi tidak terlalu panas juga. So ini menurut gue adalah mid, bener-bener kelihatan dari uppernya, bisa gue rasain di sini. Kemudian lacing system yang sederhana. Kemudian ini kita ke tangnya nih. Nah, tangnya ini menarik nih fams. Jadi tangnya ini agak beda sama misalnya sepatu ASICS yang GT 2011. Ini yang terbaru ini tangnya tuh agak tipis, tapi meskipun tipis, ini tuh ada padding yang cukup. Nah, menurut gue ini juga termasuk untuk mengurangi beban sepatunya sendiri. Dan tangnya ini sudah gusseted tang, dan yang menariknya lagi, si gussetednya ini bahan yang menghubungkan antara upper dengan tang ini mirip-mirip sama kayak elastic spandex gitu ya. Jadi bener-bener jauh lebih nyaman dibandingkan dengan edisi sepatu ASICS yang sebelumnya gusseted itu masih agak kasar dikit. Yang menarik juga dari GT 2012 ini adalah di bagian heel collarnya. Secara padding standar, jadi nggak tebel banget tapi juga tidak terlalu tipis, so cukup untuk memberikan comfort ya ketika berlari. Yang menarik yaitu ada di lean back-nya nih, lean back Achilles-nya ini. Ini tuh fungsinya apa sih sebenarnya? So fungsinya dari lean back ini adalah untuk mengurangi iritasi. Jadi perbedaannya kalau di GT 2011 itu dia seperti ngehook gitu ya, di tumit itu kayak seperti memeluk. Nah sedangkan ini itu tuh bagiannya itu lebih keluar nih, sehingga mengurangi iritasi ketika berlari. Uppernya ini 50%-nya menggunakan bahan daur ulang. So selain daripada vegan, tapi juga bahannya ini adalah bahan recycle, sehingga bener-bener ramah lingkungan juga sepatu ini. Save carbon prints banget sepatu ini. Good job ASICS. Let's go to the midsole section. Nah, midsole section ini yang menarik juga dari sepatu ini. Jadi di edisi sebelumnya, si GT 2011 itu midsole-nya menggunakan FF Blast. Sekarang ini midsole-nya menggunakan FF Blast Plus, lebih baru lagi. Jadi menggunakan FF Blast Plus, teknologi midsole yang empuk dari ASICS. Jadi bener-bener empuk, dan kita sudah menjumpai ini banyak banget ya di sepatu-sepatu ASICS yang udah keluar di tahun ini. Mulai dari Kayano 30, terus juga ada Nimbus 25 itu, Cumulus yang paling baru juga menggunakan FF Blast Plus. Nah, kemudian yang baru di sini juga yaitu adanya pure gel nih. Jadi kalau dari GT 2011 itu gelnya masih yang exposed, masih yang kelihatan itu. Dan sekarang ini gelnya itu adalah pure gel, yang dimana gel ini adalah modelan gel terbaru dari ASICS yang memberikan kelembutan dan 65% lebih lembut ya dari gel yang sebelumnya. Ini menarik, dan juga dengan adanya pure gel nih sebenarnya mengurangi beban, karena exposed gel itu bener-bener besar gitu ya, ada di belakang sepatu, dan kali ini gelnya ada di dalam. Sebenarnya ini cukup membantu. Selain daripada mengurangi beban sepatu, juga memang pure gel ini memang lebih lembut dari gel yang sebelumnya. Kemudian yang menarik juga yaitu ada 3D Guidance System-nya. Nah, 3D Guidance System itu apa sih? Jadi 3D Guidance System itu adalah sistem yang didevelop oleh ASICS untuk memberikan kestabilan. Nah, sistem ini seperti apa? Bisa dilihat dari mana? Nih, pertama yaitu ada di heelnya yang tebel ini. Heelnya ini 36 mm, oke, 36 mm. Bedanya di mana dengan heels kalau di sepatu biasa? Heelnya ini tuh lebih besar. ASICS menyebutnya ini bevelnya itu lebih besar untuk memberikan kestabilan ketika landing di heel. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada di baseline-nya yang lebih besar. Nah, ini juga bisa kita jumpai di sepatu
sepatu ASICS yang baru-baru juga, misalnya kayak Nimbus 25 atau misalnya Kayano 30 yang bawahnya ini itu gede, tidak kecil, nggak ngunci ke tengah gini, tapi ini benar-benar besar. Nah, ini untuk memberikan kestabilan yang lebih. Dan juga di bagian forefoot areanya itu tuh flare-nya tuh jauh lebih besar. Nah, ini tuh juga untuk memberikan kestabilan ketika berlari. So, makanya gue bilang kalau sepatu ini adalah salah satu stability shoe yang oke banget, itu karena 3D guidance systemnya ini yang benar-benar memberikan kestabilan untuk runners yang memang membutuhkan stability. Kemudian di 3D guidance system ya itu. Nah, lanjut kita ke bagian outsole-nya. Outsole-nya itu seperti biasa sepatu ASICS yang paling baru sudah menggunakan A-Hair Plus. Bahan dari outsole rubbernya ini yaitu A-Hair Low HRD atau HRD. Nah, gue kurang tahu HRD itu apa, gue udah riset. Mungkin HRD itu adalah High Rubber Day Definition, maybe, I guess. ASICS, let me know. So, stack dari sepatu ini yaitu nambah 1 mm dari edisi sebelumnya, dan itu untuk memberikan kenyamanan dan juga kelembutan dan smooth transition ketika berlari, sehingga comfortnya tuh udah di develop sama si 2012 ini. Stacknya untuk heelnya itu 36, jadi naik 1 mm dari sebelumnya itu 35, jadi ini 36 dan ini 28. Nah, sekarang kita bakal timbang berat sepatu ini. Sepatu ini adalah sepatu size gue, yaitu US 12 atau euronya 46,5 ya. 325,9 ya. 326 gram untuk size 46,5. Klaimnya sepatu ini dibuat dengan bobot yang lebih ringan dan transisi yang lebih mulus. ASICS GT 2012 juga termasuk seri stability seperti gel Kayano, tapi bedanya ASICS GT 2012 lebih ringan dan lebih cocok untuk daily trainer, sedangkan gel Kayano lebih cocok buat long run. Harganya ini berapa? Harganya ini dibanderol dengan harga 1,999 juta rupiah atau 2 juta rupiah, 1000-nya buat bayar parkir. Kalau kita masukin ke shoe rotation, sepatu ini tuh ada di mana? Kalau gue ngeliat dari speknya sepatu ini tuh masuk ke stability family. Jadi untuk teman-teman atau kalian yang punya masalah di stability, misalnya orang-orang yang overpronation atau underpronation gitu ya, sepatu ini adalah masuk ke daily trainer. Oke, daily trainer atau kalian bisa sampai ke tempo shoe. Dan untuk misalnya si recovery-nya atau long run-nya itu bisa menggunakan Kayano 30. Jadi kalau dimasukin shoe rotation tuh itu GT 2012 untuk daily training, long run shoe-nya adalah Kayano 30. Dan kalau misalnya kalian dengan stability itu butuh ratio juga, kalau misalnya pakai sepatu ASICS menggunakan Metaspeed H Plus karena dia forefoot-nya jauh lebih tipis, sehingga kalian bisa lebih mengendalikan kestabilan kaki kalian kalau menggunakan forefoot stack yang agak lebih pendek dibandingkan dengan Sky yang cukup tebal. Jadi pilihlah Metaspeed H untuk kestabilan. Oke fans, itu dia first impression gue tentang ASICS GT 2012. Menurut kalian gimana nih sepatu ini? Apakah sepatu ini menarik untuk kalian? Let me know in the comment section below. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.